Tak ada yang menyangka, sebuah ban bocor di jalan desa sepi justru mengubah segalanya. Seorang bos cantik terjebak di bengkel kecil, bertemu santri miskin yang hidupnya penuh keterbatasan. Awalnya hanya pertemuan biasa, tapi siapa sangka, di balik kejadian sederhana itu, tersimpan rahasia besar yang perlahan membuka jalan menuju kisah cinta tak terduga. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Sore itu jalanan desa yang panjang tampak lengang. Hanya sesekali terdengar suara angin yang menyapu dedaunan kering di pinggir jalan. Matahari mulai condong ke barat, cahayanya redup keemasan, menyinari hamparan sawah yang terbentang luas di kiri dan kanan jalan. Di tengah suasana yang tenang itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju dengan kecepatan sedang. Tampak begitu mencolok di antara lingkungan sederhana yang jauh dari kesan modern. Di dalam mobil itu, duduk seorang wanita bernama Nadira. Sosok bos muda yang dikenal sukses, tegas, dan jarang menunjukkan kelembutan di hadapan orang lain. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya menunjukkan bahwa pikirannya sedang penuh dengan urusan penting. Ia mengenakan pakaian rapi dan elegan, mencerminkan statusnya sebagai pemimpin perusahaan besar yang terbiasa hidup dalam dunia serba cepat dan penuh tekanan. Perjalanan itu seharusnya berjalan lancar, karena ia sedang menuju sebuah pertemuan yang sangat menentukan bagi masa depan bisnisnya. Namun tak ada yang menyangka bahwa di tengah jalan yang sepi itu, nasibnya akan berubah hanya karena sebuah hal kecil yang tak terduga. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari bagian bawah mobil, diikuti getaran halus yang perlahan berubah menjadi semakin terasa. Nadira langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia menurunkan kecepatan, mencoba tetap tenang meski situasi mulai membuatnya gelisah. Beberapa detik kemudian, mobil itu akhirnya berhenti di pinggir jalan, tepat di dekat sebuah bengkel kecil yang tampak sederhana dan nyaris tak mencolok. Tempat itu terlihat tua, dengan papan kayu yang mulai kusam dan peralatan seadanya yang tersusun tidak rapi. Tidak ada tanda bahwa bengkel itu sering didatangi pelanggan, apalagi oleh orang-orang dari kalangan seperti Nadira. Ia terdiam sejenak di dalam mobil, menarik nafas panjang, seolah mencoba menerima kenyataan bahwa hari pentingnya kini terganggu oleh kejadian yang tidak pernah ia rencanakan. Nadira perlahan membuka pintu mobilnya, lalu melangkah turun dengan hati yang mulai dipenuhi rasa kesal. Sepatu hak tinggi yang ia kenakan sedikit menyulitkannya saat menginjak permukaan jalan desa yang tidak rata dan berdebu. Ia berdiri sejenak di samping mobil, memandang ke arah ban yang tampak kempis dengan ekspresi tidak percaya. Tangannya terlipat di dada, sementara nafasnya terasa lebih berat dari biasanya. Baginya, waktu adalah hal yang sangat berharga, dan kejadian seperti ini benar-benar di luar kendali yang ia sukai. Ia melirik jam di pergelangan tangannya, lalu menghela nafas panjang. Pertemuan yang seharusnya menjadi langkah besar dalam kariernya, kini terancam gagal hanya karena sebuah ban bocor di tempat yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Matanya kemudian beralih ke bangunan kecil di depannya. Bengkel itu terlihat sangat sederhana, jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan tempat-tempat yang biasa ia kunjungi. Catnya sudah memudar, beberapa bagian dinding terlihat retak, dan papan namanya nyaris tak terbaca karena tertutup debu dan usia. Di dalamnya, terlihat beberapa peralakan berserakan, tanpa penataan yang jelas. Tidak ada kesan profesional yang biasa ia temui di bengkel-bengkel kota besar. Nadira sempat ragu. Dalam benaknya, ia mempertimbangkan apakah sebaiknya menunggu bantuan dari kota atau mencoba memperbaiki di tempat itu. Namun melihat kondisi jalan yang sepi, hampir tidak ada kendaraan yang lewat membuatnya sadar bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Perlahan, rasa kesalnya berubah menjadi kegelisahan. Ia tidak terbiasa berada dalam situasi seperti ini, sendiri, di tempat asing, tanpa bantuan yang pasti. Angin sore berhembus pelan, membuat rambutnya sedikit berantakan, sesuatu yang jarang terjadi dalam kesehariannya yang serba teratur. Ia kembali melihat mobilnya, lalu menatap bengkel kecil itu sekali lagi. Meski hatinya masih dipenuhi keraguan, ia tahu bahwa waktu tidak akan menunggunya. Dengan langkah yang sedikit tertahan, Nadira akhirnya berjalan mendekati bengkel tersebut, membawa serta rasa terpaksa dan harapan kecil bahwa masalahnya bisa segera terselesaikan di tempat yang tak pernah ia duga sebelumnya. Di dalam bengkel kecil itu, suasana terasa jauh berbeda dari dunia yang biasa dikenal Nadira.
Udara dipenuhi aroma oli dan besi tua, sementara suara gesekan alat terdengar pelan memecah kesunyian sore. Di sudut bengkel, seorang pemuda tampak sedang sibuk dengan pekerjaannya. Ia mengenakan pakaian sederhana yang sudah sedikit pudar warnanya, dengan noda oli di beberapa bagian. Tangannya kasar, terlihat terbiasa bekerja keras setiap hari. Pemuda itu bernama Fikri, seorang santri yang hidup dalam keterbatasan, namun tetap berusaha bertahan dengan cara yang jujur. Fikri bukan pemilik bengkel itu, ia hanya membantu, mengisi waktu luangnya setelah pulang dari pesantren. Upah yang ia terima tidak seberapa, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sedikit membantu biaya pendidikannya. Meski hidupnya jauh dari kata mudah, ia tidak pernah terlihat mengeluh. Wajahnya selalu tenang, seolah sudah terbiasa menghadapi kerasnya kehidupan tanpa harus banyak bicara. Saat mendengar langkah kaki mendekat, Fikri menghentikan pekerjaannya. Ia mengangkat wajahnya perlahan, lalu melihat sosok Nadira yang berdiri di depan bengkel dengan penampilan yang begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya. Untuk sesaat, ia tampak sedikit terkejut. Tidak biasa ada orang seperti itu datang ke tempat sederhana seperti ini. Namun ia segera menenangkan diri. Tanpa menunjukkan rasa heran berlebihan, Fikri mengusap tangannya dengan kain seadanya, berusaha membersihkan sisa oli sebelum mendekat. Tatapan matanya tidak menunjukkan rasa rendah diri, juga tidak berlebihan. Ia hanya memandang dengan sikap sopan, seperti bagaimana ia diajarkan selama ini. Dalam diam, ia sudah bisa menebak bahwa wanita itu sedang mengalami masalah dengan kendaraannya. Hal seperti itu bukan sesuatu yang baru baginya. Namun kehadiran Nadira membawa suasana yang berbeda, seolah ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di bengkel kecil itu. Fikri berdiri beberapa langkah dari Nadira, menjaga jarak dengan sikap penuh hormat. Meski perbedaan antara mereka terlihat jelas, ia tidak menunjukkan rasa canggung yang berlebihan. Justru dalam kesederhanaannya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Di tengah keterbatasan hidupnya, Fikri tetap berdiri dengan harga diri yang utuh, sesuatu yang jarang terlihat bahkan di dunia yang jauh lebih mewah. Fikri melangkah sedikit lebih dekat, lalu menundukkan kepala dengan sopan sebagai bentuk penghormatan. Tanpa banyak basa-basi, ia mencoba memahami situasi yang sedang dihadapi Nadira. Dari arah pandangannya, ia sudah melihat mobil yang terparkir di luar dengan posisi sedikit miring, tanda jelas bahwa salah satu bannya bermasalah. Ia tidak langsung bertanya panjang lebar, karena baginya, tindakan lebih penting daripada kata-kata. Dengan suara yang tenang dan nada yang tidak terburu-buru, ia menawarkan bantuan secara sederhana. Nadira yang sejak tadi berdiri dengan perasaan tidak nyaman, sempat menatap Fikri dari atas hingga bawah. Dalam benaknya, masih ada keraguan. Ia tidak terbiasa mempercayakan sesuatu yang penting kepada tempat seperti ini, apalagi kepada seseorang yang belum ia kenal sama sekali. Penampilan Fikri yang sangat sederhana membuatnya semakin ragu, meskipun sikap pemuda itu terlihat sopan dan tidak berlebihan. Beberapa detik berlalu dalam diam, seolah Nadira sedang menimbang keputusan yang sebenarnya sudah tidak punya banyak pilihan. Angin sore kembali berhembus, membawa debu halus yang membuat suasana terasa semakin sunyi. Nadira menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri sendiri. Ia kembali melirik jam di tangannya, lalu memandang ke arah jalan yang masih sepi tanpa tanda-tanda bantuan lain akan datang. Dalam keadaan seperti itu, rasa ragu perlahan berubah menjadi keterpaksaan yang harus diterima. Dengan suara yang sedikit lebih pelan dari sebelumnya, akhirnya ia mengiyakan tawaran Fikri. Tanpa membuang waktu, Fikri langsung bergerak. Ia mengambil beberapa peralatan sederhana yang tersusun di sudut bengkel, lalu berjalan menuju mobil Nadira. Gerakannya terlihat terbiasa, tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak lambat. Ada ketelitian dalam setiap langkah yang ia lakukan, seolah ia sudah sangat memahami apa yang harus dikerjakan. Nadira hanya bisa memperhatikan dari dekat, masih dengan perasaan yang belum sepenuhnya tenang. Saat Fikri mulai memeriksa kondisi ban, suasana menjadi hening. Tidak ada percakapan panjang, hanya suara alat yang sesekali berbunyi pelan.
Dalam keheningan itu, pertemuan pertama mereka terasa sederhana namun menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dua orang dari dunia yang sangat berbeda kini berdiri dalam satu situasi yang sama, dipertemukan oleh kejadian kecil yang tak pernah direncanakan. Nadira berdiri tidak jauh dari mobilnya, memperhatikan setiap gerakan Fikri yang sedang bekerja dengan penuh fokus. Sesekali ia melirik sekeliling, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana yang terasa asing baginya. Bengkel kecil itu jauh dari kata nyaman, menurut standar yang biasa ia jalani. Lantai tanah yang tidak rata, peralatan sederhana yang tampak usang, serta suara alam yang begitu jelas terdengar, membuatnya merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda. Tidak ada pendingin ruangan, tidak ada kursi empuk, bahkan tidak ada suara kendaraan ramai seperti di kota. Semuanya terasa begitu sederhana, bahkan cenderung kasar. Dalam diam, Nadira mulai menyadari betapa jauhnya jarak antara kehidupannya dengan kehidupan orang-orang di tempat itu. Selama ini, ia terbiasa dengan segala sesuatu yang serba cepat, bersih, dan teratur. Setiap masalah bisa diselesaikan dengan mudah hanya dengan uang dan koneksi. Namun di sini, hal-hal kecil seperti ban bocor saja bisa menjadi masalah besar yang menghambat segalanya. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan bagaimana orang-orang di tempat seperti ini menjalani hidup mereka setiap hari. Pandangan Nadira kembali tertuju pada Fikri. Pemuda itu bekerja tanpa banyak bicara, tanpa menunjukkan keluhan sedikit pun. Wajahnya tetap tenang, meski keringat mulai terlihat di pelipisnya. Tangannya yang kotor oleh oli bergerak dengan cekatan, seolah pekerjaan itu bukan beban, melainkan bagian dari kesehariannya yang sudah biasa. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Fikri menjalani pekerjaannya. Ia tidak terlihat terburu-buru, namun setiap langkahnya pasti dan terarah. Perasaan Nadira mulai berubah perlahan. Rasa tidak nyaman yang tadi memenuhi pikirannya mulai tergantikan oleh rasa penasaran. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, bagaimana seseorang bisa tetap tenang dalam kondisi hidup yang jelas tidak mudah. Di dunia Nadira, tekanan datang dari persaingan dan target besar. Namun di hadapan Fikri, tekanan itu terasa berbeda, lebih sederhana, tapi mungkin jauh lebih berat. Tanpa disadari, Nadira mulai melihat bengkel kecil itu dari sudut pandang yang berbeda. Tempat yang awalnya ia anggap tidak layak, kini perlahan terasa memiliki makna. Di sana ia melihat kerja keras, kesabaran, dan kehidupan yang berjalan apa adanya. Sementara itu, Fikri tetap fokus pada pekerjaannya, tidak menyadari bahwa kehadirannya perlahan mengubah cara pandang seseorang yang datang dari dunia yang sangat jauh berbeda. Fikri terus melanjutkan pekerjaannya dengan tenang, seolah tidak terganggu dengan kehadiran Nadira yang memperhatikannya dengan dekat. Ia memeriksa bagian ban dengan teliti, memastikan sumber masalahnya sebelum mengambil tindakan. Setiap gerakannya terlihat hati-hati, tidak asal-asalan, seakan ia benar-benar menghargai pekerjaannya sekecil apapun itu. Sesekali ia mengusap keringat di dahinya dengan lengan baju, lalu kembali fokus tanpa mengeluh. Tidak ada sikap ingin terlihat hebat, tidak pula berusaha menarik perhatian. Semua dilakukan dengan cara yang sederhana, namun penuh tanggung jawab. Nadira yang sejak tadi hanya berdiri, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi sekadar menunggu ban mobilnya selesai diperbaiki. Perhatiannya justru tertuju pada bagaimana Fikri bekerja. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, sesuatu yang jarang ia temui di dunia yang selama ini ia jalani. Biasanya, orang-orang di sekitarnya selalu berbicara dengan penuh ambisi, berusaha menunjukkan kemampuan, bahkan tidak jarang saling menjatuhkan demi terlihat lebih unggul. Namun di depan matanya sekarang, ada seseorang yang bekerja tanpa suara, tanpa tuntutan pengakuan. Perasaan itu muncul perlahan, hampir tanpa disadari. Nadira mulai merasa nyaman berada di tempat yang sebelumnya ia anggap asing. Ia bahkan tidak lagi terlalu memikirkan pertemuan penting yang sempat membuatnya gelisah. Pikirannya justru dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang semakin besar terhadap sosok Fikri. Baginya ketenangan seperti itu bukan hal yang mudah dimiliki, apalagi dalam kondisi hidup yang terbatas. Angin sore kembali berhembus pelan, membawa suasana yang semakin tenang. Daun-daun di sekitar bengkel bergerak perlahan, menambah kesan damai yang jarang Nadira rasakan. Ia memperhatikan Fikri yang tetap fokus, tidak banyak bicara, dan tidak berusaha memulai percakapan yang tidak perlu. Sikap itu justru membuat Nadira semakin penasaran. Tanpa ia sadari,
Perasaan yang awalnya hanya sekadar ingin cepat pergi, mulai berubah menjadi keinginan untuk memahami. Ada ketertarikan yang tumbuh secara halus, bukan karena sesuatu yang mencolok, namun justru karena kesederhanaan yang tulus. Di tengah kesunyian sore itu, tanpa kata-kata yang berlebihan, sebuah awal yang tak terduga mulai terbentuk perlahan. Keheningan yang sejak tadi menyelimuti mereka perlahan mulai terasa berbeda. Nadira yang biasanya tidak suka memulai percakapan tanpa tujuan, kali ini justru merasa terdorong untuk berbicara. Bukan karena kebutuhan, melainkan karena rasa ingin tahu yang semakin kuat. Ia melangkah sedikit lebih dekat, lalu berdiri di samping mobil, mencoba membuka percakapan dengan cara yang sederhana. Suaranya tidak setegas biasanya. Ada nada yang lebih lembut, seolah ia sendiri belum sepenuhnya menyadari perubahan itu. Fikri sempat menghentikan tangannya sejenak, lalu menoleh dengan sikap sopan. Ia tidak terlihat terkejut, juga tidak menunjukkan rasa canggung yang berlebihan. Ia menjawab seperlunya, dengan kalimat yang singkat namun jelas. Tidak ada usaha untuk memperpanjang percakapan, tetapi juga tidak terkesan menghindar. Sikapnya tetap sama, tenang, sederhana, dan apa adanya. Dari percakapan singkat itu, Nadira mulai mengetahui sedikit tentang kehidupan Fikri. Pemuda itu ternyata menjalani hari-harinya dengan membagi waktu antara belajar di pesantren dan bekerja di bengkel. Ia tidak banyak bercerita, hanya menyampaikan hal-hal yang memang perlu. Namun dari cara ia berbicara, terasa jelas bahwa hidupnya tidak mudah. Meski begitu, tidak ada nada keluhan yang terdengar. Justru ada rasa syukur yang terselip dalam setiap kata yang ia ucapkan. Nadira mendengarkan dengan diam, tetapi pikirannya mulai bergerak. Ia terbiasa mendengar cerita tentang ambisi, target, dan pencapaian besar. Namun cerita Fikri berbeda. Tidak ada mimpi yang terdengar mewah, tidak ada rencana besar yang diucapkan dengan penuh semangat. Yang ada hanyalah keinginan sederhana untuk terus belajar dan bertahan hidup dengan cara yang baik. Semakin lama, Nadira merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Bukan karena cerita yang luar biasa, tetapi justru karena kesederhanaannya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia terlalu terbiasa melihat segala sesuatu dari sisi besar, hingga lupa bahwa ketenangan bisa datang dari hal-hal kecil. Fikri kembali melanjutkan pekerjaannya, sementara Nadira terdiam, memikirkan apa yang baru saja ia dengar. Di tengah percakapan singkat yang tidak direncanakan itu, jarak di antara mereka perlahan terasa berkurang. Bukan karena mereka berasal dari unia yang sama, tetapi karena ada kejujuran yang tanpa sadar mulai menyentuh perasaan. Setelah percakapan singkat itu berakhir, suasana kembali hening. Namun kali ini, keheningan tersebut terasa berbeda bagi Nadira. Ia tidak lagi melihat bengkel kecil itu sebagai tempat yang asing dan tidak layak. Perlahan, cara pandangnya mulai berubah, seolah ada sesuatu yang membuka pikirannya tanpa ia sadari. Ia berdiri diam, memperhatikan sekitar dengan lebih tenang, tidak lagi dengan rasa tidak nyaman seperti sebelumnya. Pandangan Nadira kembali tertuju pada Fikri, yang masih sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Pemuda itu tetap sama, tidak banyak bercerita, tidak menunjukkan sikap berlebihan, dan tetap fokus pada apa yang ada di hadapannya. Namun entah kenapa, di mata Nadira, sosok itu kini terlihat berbeda. Ada ketulusan yang terpancar dari setiap gerakannya. Sesuatu yang tidak dibuat-buat dan tidak mencari perhatian. Hal itu terasa begitu kontras dengan dunia yang selama ini ia kenal, di mana banyak orang berlomba untuk terlihat sempurna, meskipun seringkali hanya di permukaan. Nadira mulai mengingat kehidupan yang ia jalani selama ini. Dunia yang penuh dengan persaingan, tekanan, dan tuntutan untuk selalu tampil kuat. Di sana, kepercayaan bukan hal yang mudah didapat, dan ketulusan seringkali dipertanyakan. Ia terbiasa berhati-hati terhadap orang lain, bahkan terhadap mereka yang terlihat dekat sekalipun. Namun di tempat sederhana ini, ia justru merasakan sesuatu yang jarang ia temui, ketenangan yang tidak dipaksakan. Perlahan ia menyadari bahwa selama ini, ia mungkin terlalu fokus pada hal-hal besar, hingga lupa menghargai hal-hal kecil. Apa yang ia lihat di depan matanya sekarang, bukan hanya tentang seorang pemuda yang sedang memperbaiki ban, tetapi tentang seseorang yang menjalani hidup dengan cara yang jujur dan apa adanya. Perasaan Nadira berubah semakin dalam. Ia tidak lagi hanya penasaran, tetapi mulai merasa tersentuh. Ada rasa hormat yang tumbuh dalam diam, tanpa perlu diucapkan. Ia bahkan mulai merasa bahwa pertemuannya hari itu bukan sekadar kebetulan biasa.
Sementara itu, Fikri tetap bekerja tanpa menyadari perubahan yang terjadi dalam diri Nadira. Ia hanya menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Namun tanpa ia ketahui, kesederhanaan yang ia miliki justru perlahan mengubah cara pandang seseorang yang datang dari dunia yang sangat berbeda. Beberapa saat kemudian, Fikri akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Ia berdiri perlahan, memastikan kembali bahwa ban mobil Nadira sudah dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Tangannya kembali ia bersihkan dengan kain seadanya, meskipun noda oli masih terlihat samar di sela-sela jarinya. Ia lalu melangkah sedikit mundur, memberi tanda bahwa semuanya sudah selesai. Tidak ada ekspresi bangga berlebihan, hanya kepuasan sederhana karena tugasnya telah dituntaskan dengan baik. Nadira yang sejak tadi memperhatikan, sedikit terkejut melihat betapa cepat pekerjaan itu selesai. Ia sempat mengira akan membutuhkan waktu lebih lama, mengingat kondisi bengkel yang begitu sederhana. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Ia menatap mobilnya sejenak, lalu kembali memandang Fikri dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa lega tentu saja, tetapi di saat yang sama, ada perasaan lain yang justru membuatnya tidak ingin segera pergi. Seharusnya, setelah masalahnya selesai, Nadira bisa langsung kembali melanjutkan perjalanannya. Pertemuan penting yang tadi sempat ia khawatirkan masih bisa dikejar jika ia segera berangkat. Namun anehnya, ia justru tetap berdiri di tempat itu, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia tidak segera masuk ke dalam mobil, tidak pula terburu-buru mengambil langkah. Waktu yang sebelumnya terasa begitu mendesak, kini seakan berjalan lebih lambat. Fikri sendiri tidak banyak bicara. Ia hanya berdiri dengan sikap tenang, menunggu tanpa menunjukkan rasa tidak sabar. Ia terbiasa menghadapi berbagai jenis orang, dan ia tahu bahwa setiap orang memiliki caranya sendiri dalam merespon situasi. Ia tidak memaksa percakapan, juga tidak mencoba menarik perhatian. Di tengah suasana yang sederhana itu, jarak di antara mereka terasa semakin dekat, meskipun tidak banyak kata yang terucap. Nadira mulai merasakan kehadiran Fikri bukan sekadar sebagai seseorang yang telah membantunya, tetapi sebagai sosok yang meninggalkan kesan berbeda dalam waktu yang singkat. Tanpa disadari, pertemuan yang awalnya hanya karena keadaan, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih berarti. Nadira masih berdiri di sana, seolah enggan mengakhiri momen itu begitu saja. Sementara Fikri tetap dalam kesederhanaannya, tenang, tanpa banyak bicara, namun meninggalkan kesan yang perlahan semakin dalam. Sejak kejadian sore itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Nadira. Ia memang kembali melanjutkan perjalanannya dan menghadiri pertemuan pentingnya, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Di tengah pembicaraan bisnis yang serius, bayangan tentang bengkel kecil dan sosok Fikri justru terus muncul tanpa diminta. Ia mencoba mengabaikannya, namun semakin ia berusaha melupakan itu, justru semakin jelas kenangan itu terasa. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, penuh dengan jadwal padat dan tanggung jawab besar. Namun di sela kesibukannya, Nadira mulai merasakan kekosongan yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Dunia yang selama ini ia bangun dengan kerja keras, tiba-tiba kerasa kurang hangat. Ia mulai membandingkan ketenangan yang ia rasakan di bengkel kecil itu dengan kehidupan yang ia jalani sekarang. Perasaan itu membuatnya gelisah, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Tanpa banyak pertimbangan, suatu sore ia memutuskan untuk kembali ke tempat itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kunjungannya hanya sekadar kebetulan, mungkin untuk memastikan kondisi mobilnya, atau alasan lain yang terdengar masuk akal. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada alasan yang lebih dalam dari itu. Ketika mobilnya kembali berhenti di depan bengkel yang sama, suasana masih terlihat tidak banyak berubah. Tempat itu tetap sederhana, tenang, dan jauh dari keramaian. Nadira turun dari mobilnya dengan langkah yang lebih pelan, tidak lagi diliputi rasa kesal seperti pertama kali datang. Kali ini ada rasa yang berbeda, campuran antara harap dan ragu. Fikri yang berada di dalam bengkel tampak terkejut melihatnya kembali. Namun seperti biasa, ia tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya menyambut dengan sikap sopan, seperti saat pertama kali mereka bertemu. Tidak ada pertanyaan yang terlalu dalam, tidak pula sikap yang berlebihan. Semua tetap sederhana. Sejak saat itu, kunjungan Nadira tidak hanya terjadi sekali. Ia mulai datang kembali,
terkadang dengan alasan kecil yang ia buat sendiri. Setiap pertemuan terasa singkat, namun cukup untuk membuatnya ingin kembali lagi. Tanpa disadari, benih perasaan mulai tumbuh perlahan, bukan karena sesuatu yang besar, tetapi karena ketenangan dan ketulusan yang ia temukan di tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, perasaan yang tumbuh dalam diri Nadira semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kunjungannya ke bengkel kecil itu selalu meninggalkan kesan yang berbeda, seolah ada ketenangan yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Namun di balik perasaan itu, muncul kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang sederhana dan tidak akan mudah untuk diterima oleh dunia tempat ia berasal. Nadira adalah seorang wanita yang hidup di lingkungan penuh standar dan penilaian. Setiap langkahnya selalu diperhatikan, setiap keputusan memiliki konsekuensi besar. Dalam dunia bisnis yang ia jalani, hubungan bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tentang status, latar belakang, dan kepentingan. Ia tahu betul bahwa orang-orang di sekitarnya memiliki pandangan yang kuat tentang siapa yang pantas berada di sisinya. Di sisi lain, Fikri adalah kebalikan dari semua itu. Ia hidup dengan kesederhanaan, tanpa kekayaan, tanpa pengaruh, dan tanpa posisi yang dianggap penting oleh orang-orang seperti Nadira. Perbedaan itu bukan hanya soal harta, tetapi juga cara hidup, cara berpikir, dan lingkungan yang membentuk mereka. Semakin Nadira memikirkannya, semakin jelas terlihat bahwa jarak di antara mereka tidak sekadar jauh, tetapi seperti berada di dua dunia yang berbeda. Rasa ragu mulai mengisi pikirannya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin sesuatu seperti ini bisa berjalan dengan baik? Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana orang lain akan melihatnya. Tekanan itu terasa nyata, bahkan sebelum ia benar-benar mengambil langkah apapun. Di sisi lain, Fikri juga mulai menyadari perubahan dalam sikap Nadira. Ia bukan orang yang tidak peka. Ia bisa merasakan bahwa kehadiran wanita itu bukan lagi sekadar kebetulan. Namun alih-alih mendekat, ia justru memilih menjaga jarak. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia mengerti posisinya. Ia tidak ingin salah melangkah, apalagi berharap pada sesuatu yang mungkin sulit untuk diwujudkan. Di tengah perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka, rintangan itu hadir dengan jelas. Bukan dalam bentuk pertengkaran atau penolakan, tetapi dalam bentuk kenyataan yang diam-diam membatasi. Dan justru karena itulah, perasaan yang ada menjadi semakin berat untuk dihadapi. Sejak menyadari besarnya perbedaan di antara mereka, Nadira mulai mencoba menjauh secara perlahan. Ia tidak lagi datang sesering sebelumnya ke bengkel kecil itu. Ia kembali menenggelamkan dirinya dalam kesibukan pekerjaan, berharap semua perasaan yang mengganggu pikirannya bisa hilang dengan sendirinya. Hari-harinya kembali dipenuhi rapat, keputusan besar, dan tanggung jawab yang menuntut fokus penuh. Namun semakin ia mencoba sibuk, semakin terasa ada ruang kosong yang tidak bisa ia abaikan. Di saat-saat tertentu, ketika suasana menjadi sepi, ingatannya kembali pada sosok Fikri. Bukan tentang apa yang ia miliki, tetapi tentang ketenangan yang ia rasakan saat berada di dekatnya. Nadira mulai menyadari bahwa yang ia rindukan bukan sekadar tempat itu, melainkan perasaan yang muncul ketika ia berada di sana. Perasaan yang sederhana, namun jujur. Hal yang selama ini jarang ia temui dalam kehidupannya yang penuh tekanan. Di sisi lain, Fikri juga merasakan perubahan itu. Ia menyadari bahwa Nadira tidak lagi datang seperti biasanya. Bengkel itu kembali seperti semula, sunyi, sederhana, dan berjalan apa adanya. Ia mencoba menerima keadaan itu dengan lapang, meskipun dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah benar-benar berharap, namun kehadiran Nadira sebelumnya telah meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan. Fikri memilih untuk tetap pada jalannya. Ia kembali fokus pada rutinitasnya, belajar dan bekerja seperti biasa. Ia meyakinkan dirinya bahwa apa yang terjadi selama ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup yang tidak perlu dibesar-besarkan. Namun di balik sikap tenangnya, ada pergulatan batin yang ia simpan sendiri. Ia tahu bahwa semakin ia memikirkan hal itu, semakin sulit baginya untuk tetap berdiri pada kenyataan.
Sementara itu, Nadira berada dalam dilema yang semakin dalam. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa menjauh adalah keputusan yang tepat, tetapi hatinya terus menolak. Ia mulai merasa lelah melawan perasaannya sendiri. Di tengah konflik batin yang terus berputar, keduanya sama-sama memilih diam. Tidak ada yang berani melangkah lebih dulu. Namun justru dalam diam itulah, perasaan yang mereka coba hindari semakin terasa nyata dan tidak bisa lagi diabaikan begitu saja. Beberapa minggu berlalu dalam jarak dan diam yang tak pernah benar-benar menjauhkan perasaan mereka. Hingga suatu sore, tanpa pemberitahuan, Nadira kembali muncul di depan bengkel kecil itu. Kali ini langkahnya berbeda. Tidak ragu, tidak terburu-buru, dan tidak lagi dipenuhi kebingungan seperti sebelumnya. Wajahnya terlihat lebih tenang, namun sorot matanya menyimpan tekad yang kuat, seolah ia telah membuat keputusan besar setelah pergulatan panjang dalam dirinya. Fikri yang sedang bekerja seperti biasa sempat terdiam saat melihatnya. Ia tidak menyangka Nadira akan kembali setelah sekian lama menghilang tanpa kabar. Suasana seketika terasa berubah. Tidak ada lagi kesan kebetulan seperti pertemuan pertama mereka. Kali ini, kehadiran Nadira terasa seperti sesuatu yang memang direncanakan. Nadira tidak langsung berbicara. Ia berdiri beberapa langkah dari Fikri, menarik napas panjang, seolah sedang menyiapkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang selama ini ia simpan. Waktu seakan berjalan lebih lambat, dan suasana di sekitar mereka menjadi sunyi, hanya diisi oleh suara angin yang berhembus pelan. Akhirnya, dengan suara yang lebih pelan namun penuh ketegasan, Nadira mulai mengungkapkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia ceritakan. Ia mengatakan bahwa pertemuan mereka sebenarnya bukan sepenuhnya kebetulan. Kata-kata itu membuat Fikri terdiam, tidak langsung mengerti maksudnya. Nadira kemudian melanjutkan, perlahan namun pasti, ia menceritakan bahwa sejak pertama kali melihat Fikri, ada sesuatu yang terasa sangat familiar dalam dirinya. Wajah, sikap, bahkan cara berbicaranya mengingatkan Nadira pada seseorang di masa lalu, seseorang yang pernah memiliki peran besar dalam hidup keluarganya. Dengan suara yang mulai bergetar, akhirnya Nadira mengungkap kebenaran yang selama ini ia pendam. Ia mengenali Fikri sebagai anak dari seorang pria yang dulu pernah menolong keluarganya di saat mereka berada di titik terendah. Saat itu, keluarganya hampir kehilangan segalanya, dan hanya satu orang yang datang membantu tanpa mengharapkan balasan. Fikri terdiam, pikirannya mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Ia tidak pernah menyangka bahwa masa lalu keluarganya memiliki hubungan dengan wanita yang kini berdiri di hadapannya. Di tengah suasana yang semakin dalam, kenyataan itu mulai terbuka. Pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan sederhana, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah hubungan lama yang akhirnya kembali dipertemukan oleh waktu. Suasana menjadi semakin sunyi setelah pengakuan itu. Fikri masih berdiri tanpa banyak bergerak, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Namun Nadira belum selesai. Ia kembali menarik napas dalam, seolah apa yang akan ia katakan selanjutnya jauh lebih berat dari sebelumnya. Sorot matanya berubah, bukan lagi sekadar tenang, tetapi menyimpan kejujuran yang selama ini ia pendam sendiri. Dengan suara yang lebih pelan, Nadira akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia rahasiakan. Ia mengakui bahwa sejak pertemuan pertama mereka, ia sudah mulai merasa yakin bahwa Fikri adalah anak dari orang yang pernah menolong keluarganya. Namun ia tidak langsung mengatakan hal itu. Ia memilih diam karena ingin memastikan sesuatu terlebih dahulu. Bukan tentang siapa Fikri, tetapi tentang bagaimana Fikri menjalani hidupnya sekarang. Fikri hanya bisa menatap, tidak menyela sementara Nadira melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa bengkel kecil tempat Fikri bekerja itu sebenarnya bukan lagi milik orang lama. Tanpa sepengetahuan Fikri, Nadira telah membelinya sejak beberapa waktu lalu. Keputusan itu dilakukan dengan niat untuk menunjukkan kekuasaan atau membuat Fikri merasa berhutang. Justru sebaliknya, ia ingin memastikan bahwa tempat itu tetap berdiri, agar Fikri memiliki ruang untuk bekerja, belajar, dan bertahan hidup tanpa harus kehilangan harga dirinya. Pengakuan itu membuat Fikri benar-benar terdiam. Selama ini ia mengira hidupnya berjalan apa adanya, tanpa campur tangan siapapun. Ia tidak pernah menyangka bahwa ada seseorang yang diam-diam memperhatikan dan menjaga dari jauh. Perasaan campur aduk mulai memenuhi pikirannya. Terkejut, bingung, bahkan sedikit tidak percaya. Nadira menundukkan pandangannya sejenak, lalu kembali menatap Fikri dengan jujur. Ia menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan bukan karena kasih sayang,
melainkan karena rasa terima kasih yang belum sempat ia balas. Ia tidak ingin kebaikan di masa lalu hilang begitu saja tanpa arti. Di tengah keheningan itu, kenyataan yang tersembunyi akhirnya terbuka sepenuhnya. Bukan hanya tentang masa lalu yang menghubungkan mereka, tetapi juga tentang perhatian yang selama ini berjalan tanpa terlihat. Dan di saat itulah, hubungan di antara mereka tidak lagi sekadar pertemuan biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Fikri masih terdiam cukup lama setelah semua kebenaran itu terungkap. Kata-kata seolah tertahan di tenggorokannya, sulit untuk keluar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya yang sederhana ternyata terhubung dengan masa lalu seseorang yang kini berdiri di hadapannya. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena merasa rendah, tetapi karena ia akhirnya mengerti bahwa kebaikan yang pernah dilakukan ayahnya tidak pernah benar-benar hilang. Kebaikan itu tumbuh diam-diam dan kini kembali dalam bentuk yang tidak pernah ia duga. Perlahan, Fikri menundukkan kepalanya, mencoba menenangkan perasaannya sendiri. Ia tidak terbiasa berada dalam situasi seperti ini, di mana hatinya dipenuhi rasa haru sekaligus kebingungan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang ia rasakan dengan jelas, ketulusan. Apa yang dilakukan Nadira bukan sesuatu yang dibuat-buat, tidak ada kesombongan, tidak ada niat untuk merendahkan. Yang ada hanyalah kejujuran yang datang dari hati. Nadira sendiri berdiri dengan perasaan yang tidak kalah berat. Ia akhirnya mengatakan semua yang selama ini ia simpan, tanpa tahu bagaimana Fikri akan menerimanya. Namun ketika ia melihat mata Fikri yang mulai berkaca-kaca, hatinya terasa lebih tenang. Ia tidak lagi ingin menyembunyikan apapun. Baginya kejujuran adalah satu-satunya cara untuk melangkah ke depan, apapun hasilnya nanti. Di tengah kesunyian sore yang mulai berubah menjadi senja, suasana di bengkel kecil itu terasa berbeda. Tempat yang sederhana itu kini menjadi saksi dari sebuah pertemuan yang penuh makna. Bukan hanya tentang masa lalu yang kembali ditemukan, tetapi juga tentang perasaan yang tumbuh tanpa direncanakan. Perlahan, Fikri mengangkat wajahnya. Tidak banyak kata yang ia ucapkan, tetapi dari sorot matanya, terlihat bahwa ia mulai menerima semuanya dengan hati yang terbuka. Ia tidak lagi melihat Nadira sebagai seseorang yang jauh dari dunianya, tetapi sebagai seseorang yang memahami arti ketulusan. Perlahan, jarak yang selama ini terasa begitu jauh mulai memudar. Mereka tidak lagi berdiri sebagai dua orang dari dunia yang berbeda, tetapi sebagai dua hati yang dipertemukan oleh kebaikan yang sama. Dan di tempat sederhana itu, di antara suara angin dan cahaya senja yang perlahan meredup, sebuah kisah yang tak terduga akhirnya menemukan jalannya. Bukan karena harta, bukan karena status, tetapi karena ketulusan yang tumbuh perlahan dan berubah menjadi cinta yang nyata.